Pulau Penyengat ingin liburan ramai-ramai di hari Sabtu. Saya ucapkan salam pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Arif Azwan dengan nomor induk mahasiswa 2103010018. Saya selaku moderator yang akan membimbing jalannya debat pada kali ini. Di sini ada rekan saya Farah Matawiyah dengan nomor induk mahasiswa 2103010073 selaku penengah. Baiklah rekan-rekan sekalian, topik debat kita kali ini akan membahas tentang sistem pembelajaran daring. Baiklah, sebelumnya dipersilakan kedua tim untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dewi Rosmaliza dengan nomor induk mahasiswa 2103010037. Saya perwakilan dari tim Pro. Perkenalkan, saya Marsari dengan nomor induk mahasiswa 2103010062 dari tim Pro. Baiklah, perkenalkan, nama saya Puspa Anggraini dengan nomor NIM 2103010063 dari tim Kontra. Perkenalkan, nama saya Zulfa Izaninati dengan nomor induk siswa 2103010044 dari tim Kontra. Adapun aturan-aturan debat kali ini yaitu yang pertama, penyampaian argumentasi dibatasi 5 menit. Yang kedua, peserta tidak boleh mengakses internet. Lalu yang ketiga, setiap penyampaian argumentasi diwajibkan menggunakan bahasa baku dan sopan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mosi terkait sistem pembelajaran daring. Wabah COVID-19 pertama kali muncul di Cina pada tahun 2019 dan wabah mulai menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, COVID-19 pertama kali muncul pada awal tahun 2020 dan menghambat segala aktivitas, salah satunya penutupan sekolah di setiap daerah. Dan pembelajaran dilakukan melalui daring. Dari pembelajaran daring ini banyak pendapat dari berbagai kalangan. Banyak keluhan dari orang tua mengenai sistem pembelajaran daring ini karena kurang efektif dalam penerapan pembelajaran daring bagi siswa. Nah, marilah kita dengar pendapat dari kedua tim berikut terkait pembelajaran daring yang diterapkan pemerintah. Kepada tim Pro, dipersilakan menyampaikan argumentasinya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan argumen saya terkait bagaimana sistem pembelajaran daring. Menurut saya, belajar daring pada dasarnya cukup efisien untuk diterapkan kepada siswa, dan kami setuju jika pembelajaran daring dilakukan. Selain memanfaatkan teknologi yang sudah ada, juga mengembangkan kemampuan siswa dalam perubahan teknologi mengikuti zaman. Kepada tim kontra, dipersilakan menyampaikan argumentasi yang telah disampaikan oleh tim Pro. Menurut pendapat saya, pembelajaran daring ini kurang efektif karena tidak semua siswa bisa memahami materi yang disampaikan melalui daring. Pembelajaran daring ini membutuhkan usaha para siswa dan mahasiswa dalam memahami materi dan konsep yang disajikan dan disampaikan melalui video, PowerPoint, dan kelas online. Tentu saja tidak, karena pada dasarnya pembelajaran daring ini cukup efisien untuk diterapkan kepada siswa, dan kami tidak setuju jika Anda mengatakan bahwa belajar daring dikatakan sebagai metode belajar yang kurang efektif. Karena belajar daring memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan self-study. Nah, penerapan self-study ini membuat siswa lebih mandiri dan tentunya ini sangat sesuai dengan program dari Kemdikbud yang ingin menerapkan program Merdeka Belajar. Tapi menurut saya kurang efektif karena tidak semua siswa mampu memahami bagaimana menggunakan handphone Android, terutama untuk kalangan anak sekolah dasar. Dan juga masih banyak orang tua yang kurang mampu membeli handphone Android sehingga siswa harus ketinggalan mata pembelajarannya.
Tetapi kan dalam belajar daring juga terdapat dampak positif. Jika pembelajaran secara tatap muka dilaksanakan, maka hanya guru yang berperan dalam melakukan pengawasan. Akan tetapi, jika pembelajaran dilakukan secara daring, maka keluarga juga dapat ikut berkolaborasi dengan guru dalam membangun pendidikan karakter dari peserta didik, karena keluarga merupakan unsur paling utama dalam membangun kepribadian manusia. Pembelajaran yang dilaksanakan secara daring juga menimbulkan banyak dampak negatif, yaitu yang pertama dalam keterampilan penggunaan teknologi. Itu masih banyak pihak pengajar maupun yang diajar mengalami kebingungan dalam menggunakan media pembelajaran seperti Zoom, Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Kedua, perkembangan teknologi yang masih memicu adanya cybercrime pada aplikasi atau platform pembelajaran. Ketiga, munculnya tekanan atau stres yang dialami oleh siswa dan mahasiswa, sehingga tekanan dan stres ini dipicu oleh rasa bosan karena metode pembelajaran yang dilaksanakan monoton. Di sisi lain juga adanya kekuatan masing-masing individu terhadap adanya pandemi COVID-19. Dan yang terakhir yaitu ketidaksemertaan akses di berbagai daerah yang seringkali membuat siswa dan mahasiswa di daerah tertentu kesulitan dalam menjangkau akses jaringan. Kesulitan dalam menjangkau akses jaringan ini sangat berpengaruh dalam pembelajaran daring, terutama di kalangan pelaksananya kelas daring. Ditambah lagi dengan siswa kurang mampu untuk sekedar membeli kuota internet. Namun kan pemerintah sudah menyediakan kuota internet gratis untuk seluruh siswa. Maka sebenarnya tidak ada alasan jika siswa tidak dapat mengikuti kelas daring tersebut. Dan untuk pendapat kalian mengenai pembelajaran daring yang monoton, kami tidak setuju. Karena di pembelajaran daring ini pengajar bisa memberikan berbagai pembelajaran yang menarik. Oke, hasil dari argumen kedua belah pihak terkait mosi sistem pembelajaran daring, bahwa di masa pandemi seperti ini, semua aktivitas yang biasanya kita lakukan di luar rumah, semua dipindahkan ke rumah masing-masing, mulai dari pekerjaan sampai dengan sekolah atau perkuliahan dilakukan secara daring. Tentu saja pembelajaran daring berbeda dengan pembelajaran tatap muka secara langsung. Interaksi secara langsung sangat melakukan aktivitas tertentu saja lebih mudah dilakukan dan lebih tidak menjenuhkan. Akan tetapi, kondisi pembelajaran daring saat ini tentu saja banyak membuat beberapa orang merasa jenuh dan mudah bosan. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa tips atau solusi mengatasi kejenuhan dalam pembelajaran daring. Yang pertama yaitu disiplin dalam membuat jadwal pembelajaran atau mata kuliah. Dengan Anda membuat jadwal pembelajaran yang baik, Anda dapat minimalisir kesibukan-kesibukan lainnya. Yang kedua, ciptakan suasana nyaman. Suasana yang nyaman sangat melakukan pembelajaran daring tentu saja menunjang semangat dan kefokusan Anda dalam melakukan pembelajaran via daring. Yang ketiga, koneksi internet yang cepat. Dengan internet yang cepat, tentu saja kita berharap akan saat belajar daring kita tidak terputus-putus sinyalnya. Oleh karena itu, internet merupakan faktor kunci dalam hal ini. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu batasi penggunaan gawai. Sebisa mungkin gunakan gawai saat Anda memang ada keperluan untuk pembelajaran daring atau kuliah. Kesimpulannya, setelah argumentasi dan pendapat disampaikan oleh setiap tim, dapat dikatakan jika masih ada beberapa kendala yang dijumpai oleh siswa. Di samping itu, pembelajaran online sebenarnya memberikan banyak manfaat bagi siswa. Untuk itu, segala kendala yang ditemukan dalam pembelajaran online memang harus disesuaikan dengan bantuan guru dan pemerintah. Dukungan dari orang tua pun dirasakan menjadi faktor penting supaya kegiatan pembelajaran online tetap berjalan lancar. Baiklah, sekian presentasi video debat kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari video presentasi debat kali ini. Sebelum itu saya akan memberikan pantun. Ke kota baru bertemu rekan, rekan bertemu menawarkan bertemu. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi